Sampai jumpa lagi pemirsa Cokro TV yang budiman. Belakangan ini kita kian kerap mendengar istilah resesi. Resesi oleh sementara kalangan ibarat hantu yang gentayangan dan siap menerkam kita. Ada yang lebih jauh mengaitkan hantu ini dengan hantu yang menjelma sebagai krisis ekonomi tahun 1998. Lebih dramatis lagi, kata mereka, bakal ada penjarahan seperti yang terjadi tahun 1998 itu. Memang kita mengalami krisis ekonomi yang amat berat kala itu, dipicu oleh krisis keuangan. Krisis keuangan atau krisis finansial ditandai oleh harga-harga aset yang jatuh, bisnis dan konsumen tak mampu membayar utang, dan lembaga-lembaga keuangan kekeringan likuiditas. Juga terjadi panik atau penarikan dana masyarakat besar-besaran di bank, sehingga perbankan kolaps karena masyarakat takut nilai uangnya kian susut. Pasar saham mengalami crash atau nyungsep bahasa orang Betawinya. Nilai tukar rupiah melorot karena masyarakat tak percaya lagi dengan mata uangnya sendiri. Orang-orang kaya dan pengusaha melarikan uangnya ke luar negeri. Muaranya, ekonomi jatuh, mengalami kontraksi dalam, sehingga pertumbuhan minus 13% lebih. Pengangguran melonjak, dan puluhan juta orang jatuh miskin. Pertanyaannya sekarang, apakah kondisi resesi yang diduga oleh banyak kalangan separah seperti itu? Mari kita coba ulas dengan menggunakan latar belakang teori terlebih dahulu. Ekonomi mengenal adanya siklus bisnis atau business cycle. Jadi, kalau ekonomi itu bergerak dari puncak, ya, dari peak, turun terus sampai ke palung, titik terendah, itu kita sebut resesi. Artinya apa? Level dari output itu turun. Kita jangan bicara pertumbuhan 2 triwulan berturut-turut dulu ya, yang turun, yang disebut resesi, karena itu pemahaman umum yang tidak dilandasi oleh teori yang kuat. Tapi tidak salah. Nah, kemudian ekonomi kalau sudah mencapai titik terendah di through ini, bergerak naik, kita sebut pemulihan, fase pemulihan atau recovery. Mencapai puncak, niscaya dia akan turun lagi, turun terus, resesi lagi. Lalu mencapai titik terendah, recover lagi. Nah, periode dari peak sampai through disebut resesi. Jadi dari sini, ini yang warna merah bata, itu kita sebut fase resesi, yakni aktivitas ekonomi mengalami kemerosotan yang ditunjukkan oleh penurunan PDB real. Jadi bukan pertumbuhan, PDB real-nya yang turun. Jadi output dalam ekonomi itu turun. Sementara through sampai peak, ya, through sampai peak kita sebut recovery tatkala aktivitas ekonomi mengalami peningkatan yang ditunjukkan oleh kenaikan PDB. Jadi kuenya naik. Nah, kalau saya coba analogikan dengan kue kira-kira begini. Jadi kalau resesi itu kuenya tidak utuh lagi bulat, tapi ada yang hilang di potongan kecil ini. Nah, kalau hilangnya 5%, begitu ya, 4%, 3%, atau 6%, kita sebut dia resesi. Tapi kalau hilangnya banyak, misalnya lebih dari 10%, dalam hal ini kuenya hilang 15%, nah itu kita sebut resesi berat atau depresi. Jadi kira-kira seperti yang terjadi di Amerika Serikat tahun 1929 sampai 1939, itu kemerosotan tajam sekali dalam aktivitas ekonomi dan berkepanjangan. Itu depresi. Ya, kalau kita kan resesi. Jadi kita kembali ke resesi. Jadi waktu itu di Amerika Serikat lebih dari 10 tahun dan mencapai puncaknya 2 kali itu.
Jadi dia naik sebentar, turun lagi gitu. Nah, yang gelombang pertama depresi itu pada Agustus 29 sampai Maret 33, itu 43 bulan. Dan periode Mei 37 sampai Juni 38, 13 bulan itu. Jadi lama sekali. Insya Allah kita tidak selama seperti itu. Ini kita lihat gambarannya, outputnya turun ya, ekonomi kuenya menyusut banyak itu tadi di atas 10%, kemudian angka penganggurannya melonjak menjadi 25% lah. Nah, kalau sekarang ekonomi Amerika penganggurannya naik memang, tapi tidak sedahsyat tahun 1933. Jadi sampai sekarang penganggurannya 13%, dan lebih buruk memang kondisi sekarang dibandingkan dengan global financial crisis tahun 2008. Nah, nanti tatkala kita sudah masuk ke periode masuk ke titik terendah, mulai naik secara perlahan. Jadi naik lama-lama kalau sudah kuenya besar, kenaikannya makin sedikit dan turun lagi. Ini di sini mencapai puncak, nanti dia turun lagi. Tapi harapan kita itu kita naiknya lebih dalam karena kita masih negara berkembang gitu. Jadi ini ada periode recovery, dan recovery-nya makin lama makin lambat. Nah, kita ingin recovery kita eksponensial gitu, atau setidaknya naik terus tanpa perlambatan. Kalau ini kan perlambatan ya, ini naiknya 10, jadi 8, jadi 4, jadi 6, jadi 4, 2, 1, dan 0 gitu. Nah, kita harap Indonesia di era pandemik ini, pasca pandemik nanti, lebih segar, lebih bugar, lebih ada tenaga baru, ibarat ular yang ganti kulit. Nah, harapan kita seperti ini, perekonomian tumbuh semakin cepat, kuenya kecil, makin besar, dan semakin besar lagi, supaya kesejahteraan kita meningkat. Sekali lagi, oleh karena itu, krisis kesehatan sekarang, yang memengaruhi ekonomi sekali, itu betul-betul menjadi momentum kebangkitan kita. Sejauh ini kita lihat dunia sudah masuk resesi, diperkirakan akan kontraksi 4,9%, ini berdasarkan IMF, Bank Dunia 5,2%, OECD, Organisasi Negara-Negara Berpendapatan Tinggi, negara maju, itu antara 6 sampai 7,6%. Kemerosotan kue ekonomi juga diikuti oleh kemerosotan di bidang-bidang lain. Pertama adalah perdagangan dunia akan mengalami kontraksi, diperkirakan oleh World Trade Organization antara 13 sampai 32%. Investasi asing langsung atau FDI itu akan menciut 40%. Jadi kita tidak bisa banyak berharap investasi asing datang ke kita, oleh karena itu kita harus mengandalkan pada kekuatan sendiri. Sekitar 195 juta pekerja akan mengalami PHK. Berdampak pada pertambahan angka kemiskinan global dan ketimpangan. Kemudian ini yang parah, yang kemungkinan sulit untuk pulih dalam waktu dekat atau tahun 2020 ini adalah kemerosotan turis asing yang mencapai 80%. Indonesia nanti kita lihat angkanya. Ini negara-negara maju mengalami resesi yang dalam, tapi belum depresi ya, mengalami resesi yang dalam. Kemudian ini negara-negara berkembang, Indonesia di sini menurut OECD akan kontraksi minus 2,8 dan antara minus 2,8 dan minus 3,9. Sementara proyeksi Bank Dunia, Asian Development Bank, dan IMF, seperti saya tunjukkan di sini, satu-satunya negara ASEAN yang bebas dari resesi adalah Vietnam. Vietnam hanya mengalami penurunan pertumbuhan, tapi masih positif. Ya, menurut ADB, Vietnam masih bisa tumbuh positif 4,1%, dan menurut Bank Dunia 2,8%. Indonesia kedua terbaik. Walaupun di sini minus ya, menurut ADB minus 1%. Jadi resesinya tuh di ambang titik nol gitu ya.
1,0, kalau IMF minus 0,3, sementara Bank Dunia masih menganggap kita tidak negatif tapi juga tidak positif, pas di angka 0. Jadi ekonomi tidak bergerak, artinya pertambahan ekonomi itu tidak terjadi. Ya segitu-segitu saja gitu. Ya, 0% pertumbuhannya. Artinya level ekonomi sekarang kira-kira sama dengan yang lalu, ya tahun sebelumnya. Nah, Filipina lebih dalam, Malaysia juga demikian, Singapura dalam, sangat dalam, tapi ada yang lebih dalam dari Singapura adalah Thailand. Nah, jadi jangan kita berpandangan Singapura itu akan menjalar ke Indonesia, itu struktur ekonominya total berbeda sebagaimana yang telah kita diskusikan pada episode yang lalu, episode sebelumnya. Jadi kita lihat di sini memang mau tidak mau kita harus siap ya menghadapi resesi mild. Artinya resesinya itu mild ya, tidak strong, tidak heavy, tapi ya ringan gitu, resesi ringan. Mengapa kita lihat kita terpaksa harus menghadapi resesi ini? Sedapat mungkin kita harus semaksimal mungkin berupaya agar resesinya mild atau ringan. Nah, resesi itu terjadi ya bagaimana tidak resesi gitu ya, penerimaan negara turun tajam ya. Kemudian kita lihat defisit APBN meningkat dari 1,76% dari PDB menjadi 5,07%, kemudian dikoreksi lagi oleh Perpres menjadi 6,34%. Nah, karena belanja jauh lebih banyak karena meningkat, sementara pendapatan turun, maka terjadi ketekoran di APBN dari 307 triliun menjadi lebih dari 1.000 triliun atau 3 kali lipat lebih. Ya, inilah tanda-tanda resesi yang semakin kita tidak bisa hindari. Nah, kemudian triwulan 1 belum resesi. Kalau Singapura kan triwulan 1 sudah resesi, Indonesia triwulan 1 Januari Maret masih positif. Bahkan ada 3 sektor yang pertumbuhannya meningkat, termasuk sektor jasa keuangan yang meningkatnya paling tinggi walaupun sudah ada COVID. Ya, tapi Januari Maret pengumuman COVID di kita kan pertama kali pada 2 Maret. Nah, bagaimana kemudian ini pangan mengalami kemerosotan ya, minus 10%. Kemudian ada 8 dari 14 industri juga sudah kontraksi. Tapi industri secara keseluruhan masih mampu meningkat atau dengan pertumbuhan positif 2,6%. Namun ya lebih dari separuh jenis industri itu sudah merosot. Kemudian kalau kita lihat ini penjualan sepeda motor Januari-Mei itu merosot 39,5%. Ini kan dalam sekali ya. Namun kalau kita lihat bulan Mei saja itu mencapai titik puncak. Ya, peningkatannya kemerosotannya 96%. Bayangkan itu. 96% bulan Mei tahun ini dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Jadi Mei tahun ini sepeda motor hanya laku 1.718. Jadi berapa itu? 1 juta ya. Ini kan ribuan. Jadi 1 juta. Tahun lalu 2,8 juta. Tahun ini 1,87 juta. Tahun lalu 2,8 juta. Ini sepeda motor. Jadi ini mencerminkan penduduk yang kelas menengah bawah lah ya. Nah, kalau mobil itu merosotnya 46%. 46%. Namun ada berita gembira, ini sampai bulan Juni ya. Pada bulan Juni itu penjualan mobil naik menjadi 12.623 unit. Bulan sebelumnya itu cuma 3.551 unit. Jadi meningkat 255%. Nah, jadi sudah ada rebound ini.
Mudah-mudahan untuk mobil sudah ada, sudah mencapai titik terendah dan lambat laun bisa naik. Jadi ini mengurangi tekanan terhadap resesi itu. Tadi sepeda motor belum, data bulan Juninya saya perkirakan mirip dengan mobil ini. Nah, mudah-mudahan industri-industri lain juga sudah mencapai titik terendahnya pada bulan Mei. Jadi paling berat yang kita hadapi adalah bulan Mei. Nah, yang sulit ditolong adalah pariwisata. Tadi seluruh dunia, Wisman di seluruh dunia itu diperkirakan tahun ini merosot 80%. Indonesia tidak jauh-jauh dari posisi bulan Mei dibandingkan Mei tahun lalu, itu merosotnya 87%. Tapi Januari-Mei merosotnya 53,4%. Karena masih ada turis sampai bulan Maret, ya. Masih cukup banyak turis sampai bulan Maret. Ini yang harus seksama diperhatikan oleh pemerintah agar semakin sedikit orang yang terpapar oleh virus corona, karena sektor turisme ini keterkaitannya banyak dengan banyak orang, ya, terkait dengan oleh-oleh, makanan, minuman, transportasi, tentu saja hotel dan transportasi udara. Nah, oleh karena itu, meskipun kita triwulan kedua kemungkinan besar akan mengalami penurunan aktivitas ekonomi, yakni kontraksi atau pertumbuhan ekonomi yang minus, triwulan 3 ada peluang kontraksinya lebih kecil. Jadi menciutnya semakin kecil gitu, ya. Oleh karena itu jangan dipaksakan pelonggaran PSBB atau mempercepat new normal. Karena apa? Risikonya sangat tinggi di tengah kasus baru dan kematian harian yang masih meningkat sampai hari ini. Sampai 3 bulan ke depan, oleh karena itu lakukanlah tes massal untuk lebih siap memasuki triwulan keempat 2020. Dengan begitu, kita bisa terhindar dari W-shape recovery. Artinya, kalau kita tarik ulur memberikan toleransi, ekonomi kita jatuh, naik, nanti jatuh lagi. Itu kalau jatuh yang kedua lebih sakit. Karena apa? Karena tenaga kita kan semakin berkurang. Oleh karena itu, upayakan semaksimal mungkin kita jatuhnya hanya sekali, dan setelah itu naik terus, tidak jatuh kembali. Nah, oleh karena itulah triwulan keempat 2020, mudah-mudahan sudah ada ekspansi terbatas. Karena apa? Virusnya setelah berhasil kita jinakkan, tidak 100% ya, tapi sudah mampu kita menjinakkan coronavirus COVID-19 ini, sehingga pertumbuhan sepanjang tahun 2020 mengalami kontraksi, tapi bisa ditekan sekecil mungkin. Katakanlah kontraksinya hanya 1,5% maksimum. Nah, dengan begitu, maka tahun 2021 kita memasuki masa ekspansi. Tadi masa recovery tadi, ya, dengan kecepatan pemulihan lebih tinggi, walaupun dengan S-shape recovery. Jadi kira-kira ini. Jadi kita recovery-nya tidak huruf V seperti ini, tapi S-shape recovery seperti merek dagang Nike ini, ya, lambang Nike. Kita tidak seperti huruf W yang ini. Kalau ini gonjang-ganjing, kalau L ini kita recovery-nya lama sekali, membutuhkan waktu yang sedemikian sangat lama, demikian juga huruf U ini. Jadi harapan kita bisa secara bertahap menikmati recovery yang berkelanjutan. Ini yang paling penting. Nah, kenapa saya menekankan pada tes? Karena kalau kita sudah makin ke arah normal, maka kita harus pastikan orang-orang yang kita temui itu sudah terbebas atau negatif kena virus. Nah, sampai sore hari Senin, Indonesia itu testingnya masih sangat sedikit, belum 5.000 per sejuta penduduk. Kita hanya lebih tinggi dari Mesir, Afghanistan, Nigeria, Sudan, dan Pantai Gading. Ya. Nah, ini jadi kita harus mau tidak mau membawa tes ini ke arah sana, ya, ke arah
paling tidak rata-rata dunia ya ke arah sini, supaya betul-betul secepat mungkin kita bisa mendeteksi orang yang terjangkit virus setelah dites ya, kemudian kita isolasi, kita kontak tracing, betul-betul. Oleh karena itu orang-orang yang gentayangan itu sudah kita pastikan kita isolasi karena sudah dites positif. Terakhir yang ingin saya share, ini ujung tombak kita adalah UMKM, ada mikro saja ya, ada usaha besar, menengah, kecil, dan mikro. Mikro saja itu 98,68% dari jumlah usaha di Indonesia. Nah, yang mikro dan kecil, kalau digabung ya 99,9% kan. Nah, bagaimana kita membantu ini, bagaimana pemerintah membantu ini, kan tidak bisa semua. Kalau dikasih semua, kegagalannya sangat tinggi. Oleh karena itulah pemerintah perlu strategi, misalnya dengan menapis dulu 63 juta UMKM. UMKM ini kita bagi 4 kategori. Ada UMKM yang dampak COVID-nya berat dan risiko keuangannya tinggi. Jadi kalau dikasih uang pun mereka akan habis gitu ya. Bukan karena apa-apa, karena ya memang bisnisnya risiko keuangannya tinggi. Nah ini jangan dikasih bantuan restrukturisasi kredit atau sejenisnya, tapi pikirkanlah nasib mereka untuk bisa bertahan di COVID. Hidup mati mereka yang harus kita pastikan bisa survive. Nah, oleh karena itu yang kita berikan bukan kredit, tapi bantuan langsung tunai, agar mereka bisa bertahan hidup. Kalau mereka sudah keluar dari minimum hidup ini, barulah mereka bisa berpikir dengan lebih seksama tentang usaha. Nah, kedua adalah kalau yang dampak COVID-nya besar, tapi risiko keuangannya rendah. Ya. Nah, ini dia tidak mengalami masalah keuangan berarti, tapi COVID-nya berat dia efeknya. Nah, kita kasih dia modal kerja, kredit investasi, dan akses pasar karena mereka tidak bisa memasarkan produknya gitu. Kemudian yang risiko keuangan tinggi tapi COVID-nya ringan, itu ya kita kasih restrukturisasi kredit. Kalau di sini restrukturisasi kredit pasti gagal, hampir pasti gagal. Kemudian kredit modal kerja karena keuangan mereka bagus. Dan terakhir adalah kalau tinggi risiko keuangannya rendah dan dampaknya ringan, ini yang paling bagus, ini yang paling cepat dipacu. Nah, jadi jangan sampai mereka ini turun status, mereka lah yang paling siap. Ini yang harus kita prioritaskan, baru ke sini, dan kalau ini adalah bantuan langsung tunai. Demikianlah pemirsa Cokro TV yang budiman, mudah-mudahan penjelasan ini tidak membuat mencekam gitu seolah-olah resesi ini hantu yang sedemikian sangat liar, dan oleh karena itu kita terus seksama namun tidak dihinggapi oleh pesimisme yang terlalu berlebihan. Kita bisa, kalau kita bisa bertindak bersama, kita bisa menghimpun kekuatan kembali, mudah-mudahan kita akan bangkit segera, tidak berkelamaan dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Terima kasih.